di mobil itu ada masalah perselisihan omongan gitu. Tapi saya tahu-tahu terus cincin itu ditampar gitu. Ya toh, kemudian beli ini. Hampir 400 miliar uang perusahaan itu masuk ke rekening suaminya, yaitu pelapor. Tidak ada manusia yang tidak tahu uang masuk rekeningnya 400 miliar. Ternyata terbukti masih banyak dokumen di mana hal ini dia di backup sama pengacaranya Hotman Paris itu malah menunjukkan, memamerkan bahwa barang curian masih ada di tangannya dia. Salam jumpa. Seorang wanita bernama Tri Sulawati Yusuf alias Cincin menjalani hidup yang cukup dramatis di kota Surabaya, Jawa Timur. Selama 19 tahun, ia mengalami penganiayaan baik secara fisik maupun psikis dari sang suami. Tidak hanya itu, sang suami pun melaporkan Cincin ke pihak kepolisian atas tuduhan penggelapan dan pencurian dokumen perusahaan. Seperti apa kasus ini sebenarnya? Ikuti penelusuran tim investigasi kami dalam Modus bersama saya, David Silahoy. Pada saat aku dinaikkan mobil tahanan, sebelumnya dipakein rompi tahanan, diborgol, kemudian naik ke mobil tahanan, terus bunyi sirene itu berbunyi. Aku jujur ngomong, itulah titik terendah bagi hidup saya. Aku merasa apakah pengabdian saya selama ini kepada Pak Kun memperlakukan saya seperti ini. Saya jujur ngomong sangat sedih. Inilah derita yang dialami Tri Susilowati alias Cincin saat ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya. Saat ini Cincin menyandang status sebagai tahanan kota atas kasus dugaan penggelapan dan pencurian dokumen perusahaan. Kasus ini bermula dari laporan Gunawan Angkawijaya. Lain menjabat sebagai komisaris utama PT Blauran Cahaya Mulia, Gunawan adalah suami dari Cincin. Cincin sendiri di perusahaan tersebut menjabat sebagai direktur utama. Namun saat ini Cincin sudah dipecat dari perusahaan yang telah dibangunnya bersama suaminya. Sempat hidup di balik jeruji, boleh jadi adalah puncak penderitaan Cincin. Pasalnya, 20 tahun kebersamaan dengan sang suami, Cincin kerap mendapat perlakuan kasar. Kata-kata yang kasar, mungkin menghina, ya selalu ngomong yang menyakitkan lah. Yang saya nggak etis lah menyebutkan ya, tapi juga dia juga kasar terhadap saya, mukul, meludah, menendang, dan yang saya paling nggak tahan bukan hanya kepada saya tapi kepada anak-anak juga. Perlakuan kasar yang dialami Cincin ternyata diketahui oleh pegawainya. Dalam kesaksiannya, Gunawan sangat mudah tersulut emosinya. Tak hanya Cincin, tapi juga terhadap kedua anaknya. Masalah perselisihan omongan gitu. Tapi saya tahu-tahu terus cincin itu ditampar. Papanya juga pernah, kan papanya pengen mie, Indomie tuh loh mas, dibuatin sama Koko, tapi kurang cocok kan, Kokonya buatinnya masih lembek gitu loh, lembek, nggak keras. Pak Gunawan kan sukanya keras. Habis itu airnya itu loh, kuahnya itu disiram. Tak tahan dengan perlakuan kasar sang suami, Cincin kemudian mengajukan permohonan gugatan cerai. Namun saat permohonan cerai dilayangkan, Gunawan pun melaporkan Cincin dengan dua tuduhan sekaligus, yakni pencurian dengan pemberatan dan penggelapan dalam jabatan di PT Blauran Cahaya Mulia. Polrestabes Surabaya yang menerima laporan atas tuduhan tersebut pada Juni 2016 langsung melakukan penahanan terhadap Cincin setelah dilakukan pemeriksaan selama 24 jam. Cincin pun membantah semua tuduhan terhadap dirinya.
Cincin mengaku tidak pernah berupaya melakukan penggelapan dan pencurian dokumen perusahaan yang dituduhkan terhadap dirinya. Pada waktu itu Pak Gun menulis saya satu surat yang saya rasa agak aneh suratnya, yaitu di mana seolah-olah dia sebagai komisaris minta pertanggungjawaban keuangan kepada direktur utama. Sehingga pada waktu itu saya sempat nanya ke Pak Gun, apa maksud surat ini? Saya tahu ini adalah ada konsekuensi hukum. Saya juga nggak nyana, tiba-tiba jam 7 anak buah saya itu SMS saya, Bu Cincin, saya ditangkap polisi. Akhirnya saya bilang ke polisi bahwa anak buah saya nggak nyuri, tapi saya yang nyuruh untuk memindahkan dokumen itu untuk audit. Cincin telah menjalani 3 kali proses persidangan, namun pada 2 persidangan sebelumnya, Gunawan selaku saksi pelapor tidak hadir. Gunawan baru datang pada persidangan ketiga. Dalam keterangannya kepada majelis hakim, Gunawan banyak menyatakan ketidaktahuannya. Bahkan Gunawan juga mengaku lupa dengan transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Namun dari rekening koran diketahui bahwa adanya sejumlah uang yang masuk ke kantong pribadi Gunawan. Ternyata hampir 400 miliar uang perusahaan itu masuk ke rekening suaminya yaitu pelapor. Dan hari ini di depan sidang dia mengatakan tidak tahu. Saya kira tidak ada manusia yang tidak tahu uang masuk rekeningnya 400 miliar. Lantas, seperti apa Cincin mencari keadilan atas kasus yang menerpa dirinya, sementara tuduhan demi tuduhan terus menghujami dirinya?